para peserta webinar untuk mengefektifkan waktu. Marilah kita sambut dan simak pemaparan dari Bapak Dr. Muhammad Zain. Nanti apabila Ibu dan Bapak ada yang mau bertanya, dapat menuliskan di chat box ya, atau bisa juga mengangkat tangannya. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita sambut dan simak pemaparan dari Bapak Dr. Muhammad Zain SAG MAG. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, salam sejahtera. Yang saya hormati Saudara Moderator Dr. Faris Misbah, terima kasih sudah menginisiasi pertemuan kita pada pagi hari ini. Luar biasa, pesertanya lebih 200 orang. Yang saya hormati Bu Juju Juria yang juga sudah mengantarkan kegiatan ini. Saudara host Pak Taufik Ismail, terima kasih atas inisiasi. Tadi Pak Toto Taufikur Rahman, terima kasih Pak Dr. Yusuf, sahabat saya dari Kabit Pemda Kakanwil, Jawa Barat. Terima kasih semuanya, saya lihat pesertanya banyak sekali. Pertama, bahasa Indonesia ini ya memang kita harus memperkuat kelompok kerja guru madrasah, terutama untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa resmi negara, dan tetapi belum menjadi bahasa resmi PBB. Ada orang bertanya, mengapa Indonesia yang memiliki penduduk 265 juta, sementara bahasa Indonesia belum menjadi bahasa PBB. Jawabannya itu karena tidak semua orang Indonesia menuturkan bahasa Indonesia. Ada banyak orang Indonesia yang tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi umpamanya Pulau Jawa, itu banyak sekali orang tua-tua kita di desa yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan saya pikir suku-suku di luar Jawa juga demikian halnya, yang lebih dekat dengan bahasa daerahnya, tetapi dia tidak bisa menuturkan bahasa Indonesia. Tentu berbeda dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, meskipun dari jumlah penduduk orang Inggris tidak sebanyak Indonesia, tetapi bahasa Inggris menjadi bahasa PBB. Karena penuturnya miliaran orang di seluruh dunia bisa berbahasa Inggris, dan bahasa Inggris juga menjadi bahasa science, karena hampir semua science itu perkembangan ilmu pengetahuan pasti ditulis dalam bahasa Inggris. Itulah sebabnya arti penting kehadiran kita pada kelompok kerja guru bahasa Indonesia pada hari ini, agar kita menambah popularitas bahasa Indonesia dan juga mempengaruhi orang-orang Indonesia, anak-anak bangsa, siswa-siswi kita untuk menggunakan bahasa Indonesia. Terlebih lagi di era sekarang ini, anak-anak kita itu sudah terpengaruh dengan orang Singapura yang biasanya juga memakai bahasa gaul dengan bahasa-bahasa ciptaan sendiri. Generasi milenial itu umpamanya menggunakan bahasa yang tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Gua ndak mau kampus lagi bete. Ya, bete itu apa itu? Kan tidak ada dalam bahasa Indonesia bete itu kan. Dan banyak sekali istilah-istilah anak-anak milenial kita yang tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia. Belum lagi teman-teman yang punya kemampuan untuk belajar di luar negeri, tentu dia sudah tidak bisa menuturkan bahasa Indonesia dengan baik. Inilah tantangan-tantangan kita, dan itu. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara, mestinya kita di dalam berkomunikasi itu juga termasuk dalam tradisi menulis. Kita ini kan
merasa diri pintar bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita menuliskan gagasan, ide, pikiran dalam bahasa Indonesia, menurut guru-guru bahasa Indonesia, itu struktur kalimatnya itu tidak benar. Itulah sebabnya mengapa banyak guru dan dosen sulit naik pangkat, karena dia tidak bisa menuliskan gagasannya, ide-idenya di dalam bahasa Indonesia yang benar, yang baik dan benar. Dia tidak terbiasa dengan ejaan yang disempurnakan, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dia tidak terbiasa membuka kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita dulu ingat bagaimana seorang pakar bahasa Indonesia, J.S. Badudu, mengkritik Pak Harto sangat keras. Karena dianggapnya Pak Harto itu kalau menyampaikan pidato kenegaraan, tidak memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi itu bahasa lisan. Kemudian ada banyak kata yang digunakan beliau yang tidak berkesesuaian dengan bahasa Indonesia. Itulah ketokohan J.S. Badudu yang berani mengkritik sekelas Pak Harto pada saat Orde Baru sangat kuat pada saat itu. Dan beliau juga tampil di televisi. Dulu itu kan ada pembelajaran bahasa Indonesia lewat televisi. Saya sekarang tidak tahu masih ada enggak. Jadi saya pikir pertemuan kita menurut saya pagi ini sangat bermakna. Semoga saja guru-guru kita konsisten memakai bahasa Indonesia secara baik dan benar. Semoga saja juga guru-guru bahasa Indonesia itu terus menuliskan gagasan-gagasan dan pikirannya lewat bahasa tulis, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena banyak sekali tulisan, kalau kita lihat menulisnya itu tidak memperhatikan subjek, predikat, objek. Atau subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalau kita baca tulisannya itu rumit sekali. Kita tidak ngerti mana subjeknya, mana predikatnya, mana objeknya. Umpamanya banyak sekali masalah-masalah yang kita baca di artikel-artikel kita yang bahasa Indonesia yang tidak mengikuti kaedah atau tata bahasa Indonesia yang benar. Inilah tantangan-tantangan kita, teman-teman sekalian. Saya pikir saya usulkan, mudah-mudahan ini adalah bagian daripada perbaikan ke depan, bahwa guru bahasa Indonesia bukan hanya untuk menuturkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi bisa menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk kepada peserta didik dan siswa-siswi kita. Kita biasa malu dengan teman-teman di luar negeri, teman-teman dari Australia, dari Amerika, yang kebetulan menekuni bahasa Indonesia. Dan ketika mereka berbahasa kepada kita, berpidato, maka pidatonya jauh lebih tertata sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia daripada kita yang selalu merasa sok tahu tentang bahasa Indonesia, yang sesungguhnya kita juga tidak mengetahui dengan baik bahasa Indonesia itu. Itu pesan saya yang kedua. Semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Gampang sekali Bapak Ibu kalau kita mau itu tolong wajibkan saja teman-teman siswa-siswa kita memiliki kamus bahasa Indonesia. Saya berikan contoh ya. Dulu kita kalau mendengarkan Pak Harto pidato 17 Agustus setiap tahun, beliau biasa mengatakan pembangunan semakin meningkat. Sementara bahasa yang kita tahu semakin. Ya. Beliau kan selalu menyebutkan semakin. Ketika kita periksa kamus bahasa Indonesia, memang antara semakin dan semakin sama, Pak. Gitu. Ya, jadi sementara kita menertawakan Pak Harto pada saat itu, Pak, dia benar. Antara semakin dan semakin sama. Coba dicek di dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, itulah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan sudah banyak sekali. Konon kabarnya kamus bahasa Indonesia itu ada 70.000 kata.
Tetapi dalam pergaulan sehari-hari hanya terpakai 10.000 kata. Itu artinya ada sekitar 60.000 kata bahasa Indonesia yang tidak terpakai dalam kehidupan keseharian orang-orang Indonesia. Bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, para narasumber yang saya muliakan, inilah tantangan-tantangan kita ke depan, hari ini dan ke depan. Bagaimana mempopulerkan, mempraktekkan bahasa Indonesia itu kepada peserta didik kita, terlebih-lebih daripada guru kita sendiri. Jangan sampai ada guru bahasa Indonesia sulit membedakan penggunaan kata di antara dimakan dan di rumah. Ya. Kalau dimakan itu berarti kan tulisannya rangkai karena dia itu dekat dengan predikat. Tapi kalau Ahmad di rumah, nah di rumah itu harus pisah. Tulisannya di pasar, di rumah, di kantor pos dan sebagainya. Terkadang juga kita kesulitan memakai mana, kapan kita memakai di, kapan kita memakai kata pada dan sebagainya dan sebagainya. Ini hal-hal yang sangat sederhana tapi itu mengganggu di dalam penulisan kita dalam berbahasa. Ada 3 buku yang saya rekomendasikan dalam kesempatan ini. Tolong betul-betul masing-masing guru bahasa Indonesia pegang teguh buku kecil EYD itu, Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Yang kedua, setiap guru bahasa Indonesia wajib hukumnya untuk membuka-buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan itu sudah bisa di download di internet dan itu gratis. Jadi di HP para guru bahasa Indonesia itu memang ada KBBI sehingga setiap mengajar itu menggunakan bahasa yang baku. Kemudian buku yang ketiga ada buku yang ditulis oleh Goris Kraft. Judulnya Komposisi. Nah, saya pikir itu penting sekali. Goris Kraft menurut saya buku ini belum tergantikan sampai hari ini. Judulnya Komposisi. Sangat penting bagi teman-teman yang mau menyusun kalimat, menyusun paragraf dalam sebuah artikel ilmiah. Teman-teman sekalian, itu saya pikir 2 hal yang saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga, ya saya pikir ini adalah pembelajaran virtual reality. Dan nanti mohon saya pesan betul kepada guru-guru kelompok kerja guru untuk bahasa Indonesia ini, kalau nanti ada bantuan dari mana saja atau ada bantuan dari Kementerian Agama, tolong dimanfaatkan betul untuk virtual reality ini. Nah, saya ingin pesan 2 hal. Pertama, insya Allah, kalau tidak keliru insya Allah, bulan April itu akan ada pelatihan. Ada akan pelatihan dari Google CSR kepada 75.000 guru se-Indonesia gratis. Supaya kawan-kawan ikut ya, agar bisa teman-teman bisa membuat PowerPoint yang bagus, membuat video pendek yang bagus, membuat short video dan membuat classroom, Google Classroom, dan sebagainya nanti dilatih oleh Google selama 5 hari berturut-turut sebanyak 75.000 guru. Ya, tolong teman-teman ikut agar virtual reality yang dibicarakan hari ini betul-betul kita bisa wujudkan. Dan tidak berbayar. Ya, saya sudah bicara pihak Google beberapa hari yang lalu agar guru-guru kita diberikan pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkan fitur-fitur di Google atau memanfaatkan Internet of Things. Yang kedua, saya juga sedang membuat task force computational thinking. Dan ini juga insya Allah mudah-mudahan April sudah bisa berjalan dan guru-guru juga kita akan libatkan secara intensif dan teman-teman sekalian harus memiliki kultur digital yang bagus sehingga bisa mengajar dengan baik kepada peserta didik. Saya pikir itu teman-teman sekalian, selamat berseminar dan webinar. Semoga ini bisa ada manfaatnya buat kita semua.
Dan semoga virtual reality betul-betul kita bisa terapkan di era pandemi COVID-19 ini. Dan memang guru-guru yang punya computational thinking, punya kemampuan untuk virtual reality, itu akan terus bisa berinteraksi dengan para murid dan siswa-siswinya. Tetapi guru-guru yang tidak mengupdate pengetahuannya mengenai blended method atau blended learning, secara pelan-pelan dia akan ditinggal oleh siswa-siswinya. Demikian wassalamualaikum. Allahumma fi'la wa kamitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini baru. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan materi. Juga ini sebetulnya merupakan ujangan nasihat bagi kita, khususnya guru bahasa Indonesia, umumnya semua guru ya. Tadi beliau mengatakan bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa nasional, tetapi hingga saat ini belum mampu menjadi bahasa internasional. Salah satu alasannya tadi beliau mengatakan ya sangat sedikit penutur kita ya, atau kadang-kadang penutur bahasa Indonesia pun justru menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya. Dan itu pun kita akui, banyak orang dalam komunikasi sehari-hari di rumah, di sekolah, dengan teman, dengan menggunakan bahasa asing. Bahkan sudah bukan rahasia umum lagi. Coba kita cek toko, nama-nama toko, nama-nama supermarket itu menggunakan bahasa asing. Ya. Selain itu penggunaan bahasa tidak baku, bahasa slang, bahasa prokem. Dari dulu kita tahu ada bahasa prokem gitu ya, bahasa preman. Ada juga ada bahasa banci gitu. Ada juga bahasa gaul. Anak-anak kita sempat kita ngetren ada cius, mie apa, itu mie ayam, mie tek-tek dan sebagainya. Itu terjadi di antara anak didik kita ya. Mereka dalam kesehariannya justru bukan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahkan menjadi pelemahan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Selain itu, Ibu dan Bapak, beliau tadi menegaskan bahasa Indonesia ini belum menjadi belum menjadi pola pikir, belum menjadi sebuah gagasan, sehingga di antara kita masih sulit menuangkan pikiran, menuangkan gagasan, menuangkan ide. Ya. Bahkan di antara kita masih sulit untuk menuangkan bahasa Indonesia ke dalam gagasan itu dalam bentuk tulis. Ya. Sehingga literasi kita begitu rendah. Ya. Bahkan di antara kita ini sudah menjadi bukan rahasia umum lagi ya, atau sudah menjadi rahasia umum bahwa di antara kita itu sulit untuk naik pangkat, terutama ketika sudah mencapai 4A gitu ya. 4A untuk naik 4B, 4C itu termasuk mengalami kesulitan karena salah satu syaratnya harus menulis karya tulis ilmiah. Nah, ini pun tadi disentil oleh beliau. Nah, untuk itu beliau menganjurkan kepada kita untuk terus ya kalau dalam bahasa Sunda itu ngamumule ya, ngamumule bahasa Indonesia. Kita harus konsisten menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi contoh bagi anak didik kita, terutama di kelas. Kita pun harus bisa menulis dengan baik dan benar, gitu ya. Termasuk dapat mempopulerkan bahasa Indonesia. Bahkan tadi beliau menegaskan kepada kita sebagai guru bahasa Indonesia, masa sih nggak punya EYD? Kalau sekarang mungkin jadi EBI ya, ejaan bahasa Indonesia. Masa guru bahasa Indonesia tidak punya KBBI?
gitu ya. Bahkan beliau tadi mengatakan ada buku babon yang abadi itu, yakni buku komposisi karangan Goris Kerap. Dan Bapak, beliau juga menekankan mudah-mudahan kita itu menjadi guru-guru yang literat, guru-guru yang punya culture digital gitu ya, khususnya di masa pandemi umumnya sulit karena memang ini dunia sudah apa ya, global gitu ya. Sekarang basicnya yang harus kita mumpuni itu bidang teknologi informasi ya. Artinya penguasaan media pembelajaran berbasis digital itu harus sudah kita kuasai. Alhamdulillah pada saat ini kita akan membahas mengenai media pembelajaran berbasis virtual reality. Bapak dan Ibu, mohon maaf Bapak Direktur, apakah masih ada waktu untuk tanya jawab dari peserta webinar? Silakan. Baik. Bapak Ibu para peserta webinar. Sebelum jam 10 ya. Silakan. Pak Direktur masih menyempatkan waktu untuk kita semua. Silakan apabila ada yang mau bertanya. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak Muhammad Rifai ya. Iya, Pak. Silakan Pak Muhammad Rifai. Ya, saya dari MA DDI Pulau 3 Kecamatan Dete, Kabupaten Tanjung Hilir, Pak, Riau. Tadi mana Pak? Maaf Pak. Ya. Dari mana? Dari Riau, Pak. Dari Riau, Pak. Dari Riau ya. Iya, Pak. Silakan Pak. Ya Pak, tadi di sini kan saya dengar tadi dari beliau mengatakan bahwa guru bahasa itu wajib mempunyai KBBI, Pak ya. Ini DDI ya? Iya Pak, DDI Pak. Loh, kok saya satu alumni DDI Darud Da'wah Wal Irsyad ya? Iya Pak, Darud Da'wah Wal Irsyad. Ya, kita sama-sama alumni. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya Pak, tadi dikatakan bahwa guru KBBI harus mempunyai kamus bahasa Indonesia Pak ya. KBBI. Jadi ini Pak, kita jumpai KBBI ini banyak macamnya Pak. Banyak kita macamnya dan besarnya, tebalnya apa ya. Sebenarnya yang KBBI itu yang mana yang wajib kita gunakan gitu Pak? Ya KBBI itu kan banyak Pak, banyak tuh anunya Pak, macamnya Pak. Tanya mengenai KBBI apa ya? Ya, baik. Selain saya tampung dulu mungkin Pak Direktur. Silakan yang lain, Ibu dan Bapak. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Nah, kami ke sebentar. Silakan yang mau bertanya dapat acungkan tangan ataupun menulis di chatbox. Mumpung Pak Direktur masih ada waktu untuk itu. Pak Sulaiman Siregar mengacungkan tangan Pak. Pak Sulaiman, mangga silakan Pak Sulaiman. Pak Sulaiman mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi silakan. Ibu dan Bapak. Bahkan mungkin boleh bertanya apapun mungkin Pak Direktur ya, selain topik bahasa Indonesia. Bu Erni Pak Moderator. Bu Erni. Bu Erni silakan Bu Erni. J. Mohon maaf ini untuk kamera saya. Saya tidak bisa, ini kebetulan ada masalah. Bisa didengar Pak suara saya? Ya Pak, ya Bu silakan. Silakan. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah bisa bergabung dan ketemu dengan Pak Zen dan teman-teman semuanya di sini. Bu Erni dari mana Bu Erni? Saya dari Kabupaten Magelang Pak. Saya kebetulan pengawas yang sering ikut kegiatan MGMP guru-guru. Karena saya butuh. Terima kasih Ibu. Begini, saya sering ditanya oleh teman-teman, ini kan Kongres Bahasa, itu biasanya dilaksanakan setiap bulan bahasa, tanggal 28 Oktober biasanya begitu, dan menghasilkan buku. Nah, yang
ada di daerah atau di lapangan adalah non sewu itu tadi sudah sempat ditanyakan, adanya perkembangan bahasa, karena bahasa kita kan sifatnya terbuka, sehingga mungkin ada istilah baru, bahasa serapan dari daerah baru maupun asing yang kadang-kadang tidak dikip dalam satu buku, yang itu nanti menjadi pedoman bagi kami di daerah untuk menggunakan sekaligus menyosialisasikan kepada teman-teman. Nah, Pak Zen, kalau non sewu hal ini non sewu perkembangan bahasa, terutama kaidah-kaidah bahasa baik itu baku maupun serapan nanti difasilitasi untuk mungkin di kegiatan apa yang bisa diselenggarakan oleh madrasah, mohon difasilitasi sekaligus mengundang pakar-pakar bahasa yang memang berkompeten dalam bidangnya. Karena kita butuh hal-hal baru yang menjadi pedoman dan menjadi dasar ketika kami berbicara maupun menulis. Begitu saja Bapak, mungkin pertanyaan dan permohonan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Erni. Silakan yang lain. Saya tampung 3 orang penanya. Kita buat aja wawancara yang digital. Atau 5 orang boleh lah ya untuk sesi 1 ini. Masih ada waktu. Silakan Ibu dan Bapak. Pak Winda, ada lagi yang acung tangan? Ada lagi, silakan. Bapak, Assalamualaikum. Ya, silakan Ibu Maisarah ya. Iya. Silakan Ibu Maisarah. Iya, saya Maisarah dari MTS RPI Jakarta Selatan. Saya ingin sebenarnya minta arahan aja. Selama ini yang saya kerjakan saat mengajar, saya hanya memancing keberanian siswa untuk berani berbicara dan berani menulis. Sedangkan bahasa yang mereka gunakan tidak harus bahasa yang baku, bahasa yang benar. Jadi yang penting mereka berani dulu untuk berbicara dan menulis. Apakah langkah yang saya kerjakan ini salah atau bagaimana? Memang sebagai guru bahasa Indonesia kita seakan-akan sebagai penjaga bahasa. Jadi bagaimana seharusnya yang saya lakukan? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung 3 orang penanya dulu ya, nanti kalau ada waktu kita buka lagi. Pak Direktur, tadi ada Pak Rifai dari Madrasah Aliyah DDI Riau. Beliau bertanya mengenai KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Beliau mengatakan KBBI yang mana sih yang wajib digunakan, karena KBBI ada beberapa versi sesuai dengan revisinya ya. Yang kedua dari Ibu Erni dari Kabupaten Magelang, beliau sebetulnya apa ya, ada sebuah permohonan sebetulnya, bagaimana apabila Kementerian Agama juga memfasilitasi penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu ya, termasuk memfasilitasi adanya penyuluhan bahasa di wilayah. Selanjutnya Ibu Maisarah tadi dari Jakarta, MTS RPI Jakarta. Beliau bertanya tadi mungkin mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana kalau mengajar itu yang penting siswa paham, yang penting komunikatif gitu ya. Walaupun tidak memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, apakah metode atau strategi yang Ibu Maisarah lakukan itu tepat atau bagaimana gitu? Mungkin itu ya pertanyaan dari Ibu Maisarah. Mangga Bapak mungkin mau ditanggapi. Terima kasih semuanya, Pak Dr. Faris, semua yang merespon. Pertama, sahabat saya dari Riau, jauh sekali ya, Madrasah Aliyah Riau, Pak Muhammad Rifai. Jadi betul Pak Rifai bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu yang saya lihat, nanti dikoreksi para ahli bahasa ya, itu sudah 5 kali edisi revisi. Jadi pertama edisi tahun 1988, edisi pertama itu memasukkan 62.000 lema atau frase baru.
Nah, kemudian setelah itu direvisi lagi tahun 1991 dan memasukkan 72.000 kata atau lema ya, kamus-kamus kata-kata baru tadi. Kemudian tahun 2000 edisi ketiga itu bertambah lagi menjadi 78.000 lema. Jadi tambahan baru. Kemudian tahun 2008 itu edisi yang keempat. Tambahan lagi menjadi 90.000 lema. Nah, yang terakhir ini yang saya lihat dalam datanya, itu tahun 2016 itu sudah menjadi 108.000 lema. 108.000 lema itu adalah prase atau kata yang ditambahkan di luar definisi yang baku. Jadi kalau mau memakai, kalau menurut saran saya, pakai dua-duanya. Pakai edisi 1988, 1988, kemudian pakai juga edisi terakhir, katakanlah 2016, sehingga Bapak mengetahui perkembangan lema dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Bu Erni dari Malang, bahwa memang kata itu, bahasa itu dinamis. Jadi bahasa Indonesia juga kan sebetulnya kan dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu banyak sekali serapan dari bahasa Arab. Bahkan kata seorang sastrawan Remi Silado yang menulis sastra novel Matahari, kemudian juga nulis juga novel Bandung Faris Panjava itu. Remi Silado meskipun orang Kristen tapi dia ahli bahasa Arab. Beliau dan dia sastrawan yang terkemuka. Mungkin Anda masih ingat sebuah sinetron yang sangat viral waktu itu, Cabaukan. Penulisnya itu Remi Silado. Dan beliau mengatakan bahwa dari 9 kata, ya, dari 9 kata itu biasanya ada satu bahasa Arab. Jadi umpamanya bahasa Indonesia adalah majelis permusyawaratan rakyat itu kan majelis bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab. Bahkan di dalam Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan itu bahasa Arab, oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan berbahasa Arab, perwakilan bahasa Arab. Jadi di dalam Pancasila pun banyak sekali bahasa serapan-serapan itu. Itu namanya perkembangan bahasa. Semua bahasa mengalami itu. Saya pikir dari Pak Rifai dengan Mbak Erni itu sudah terjawab bahwa memang kita harus mengetahui perkembangan kata di dalam bahasa Arab. Pada saat yang bahasa Indonesia, pada saat yang sama juga mengalami hal yang sama bahwa banyak juga bahasa kata-kata yang dulu itu sudah hilang. Jadi ada penambahan lema, prase atau kata, ada juga bahasa yang hilang, ada kata hilang. Nah, saya mau konsentrasi kepada kata yang hilang. Kalau kata yang hilang, kehilangan kata itu bukan hanya sekedar kehilangan kata. Kehilangan kata itu akan kehilangan value atau nilai-nilai luhur. Seumpama kalau kata bijaksana, kalau kata bijaksana sudah hilang, itu berarti wisdom, hikmah yang kita miliki itu sudah ini. Jadi begitu kata-kata itu sudah jarang diulang-ulang, dipraktekkan, itu berarti nilai-nilainya juga hilang dengan kata itu. Oleh karena itu betul kata Bu Maisaro tadi, guru bahasa Indonesia itu adalah penjaga marwah bahasa Indonesia. Jadi kitalah yang menuturkan, kitalah yang mempraktekkan bahasa kita sendiri. Kemudian yang kedua tadi Bu Erni, setuju saya insya Allah punya komitmen agar Kementerian Agama memberi fasilitasi terhadap apakah itu bentuknya seminar, webinar atau workshop. Mas Faris, ini webinar kita ada sertifikatnya kan? Ada Pak. Ada. Oh ya, ya. Kalau perlu direktur yang tanda tangan, ya elektronik sertifikat, ya. Alhamdulillah. Penting, ya. Nanti direktur yang tanda tangan, ya. Jadi semua yang ikut itu nanti direktur yang tanda tangan. Supaya Alhamdulillah. ada poinnya. Terima kasih Pak Poinnya. Direktur. Kalau mau naik pangkat bisa, ya. Oke. Nah,
Saya setuju itu, Bu Erni. Saya setuju insya Allah. Ini hari ini nanti setelah webinar saya akan telepon teman-teman di Kasubdit, Direktorat GTK agar memberi fasilitasi terhadap ini. Ada kawan kita dari Direktur Jenderal Bahasa itu, ahli Profesor Furqan. Memang beliau adalah ahli bahasa. Dan itu enak sekali kalau kita mendengarkan bagaimana penggunaan bahasa ini. Sama juga dengan teman-teman di Badan Litbang, Kementerian Agama juga, di dalam revisi terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama itu juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya beri contoh umpamanya dalam terjemahan bahasa Indonesia Bu Erni itu umpamanya man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, rupanya perkembangan bahasa itu sudah tidak dipakai lagi barang siapa. Langsung siapa yang beriman kepada Allah. Itu karena tidak enak kedengarannya barang siapa, ya barangnya siapa. Barang. Jadi kalimat itu Betul. ya, jadi kalau kita lihat dalam bahasa yang lama, terjemahan bahasa Indonesia kan terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama itu manzallazi, itu masih diterjemahkan barang siapa. Tetapi edisi 2018 itu sudah tidak ada lagi barang siapa, tapi siapa yang beriman kepada Allah. Itu contoh-contoh. Itu berarti ada perkembangan bahasa, ada yang datang kalimat-kalimat baru, kemudian ada kalimat yang sudah tidak dipakai lagi. Karena itu dianggap tidak kontekstual itu. Barang siapa itu barangnya siapa. Pak Rifai kok ketawa ya. Terus Mbak Maisara, dia benar. Saya setuju. Sebetulnya pada masa elementary tingkat dasar, memang kita melatih anak didik kita untuk belajar bicara, berani menulis. Jadi tidak perlu terlalu mengikuti kaidah. Syukur-syukur mereka sudah mulai mendengar bahasa Indonesia, itu sudah kemajuan. Tetapi itu baru separuh kemajuan, separuh kebenaran. Kita harus melanjutkan setelah mereka berani bicara, setelah mereka berani menulis, ya pelan-pelan kita masukkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya pikir semua orang mengalami hal yang sama dan semua bangsa mengalami hal yang sama. Tetapi yang namanya tata bahasa itu kita tetap terus. Itulah sebabnya mengapa Kementerian Agama selalu meminta pakar-pakar bahasa ketika terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama direvisi terjemahannya. Pasti ada pakar-pakar bahasa yang didatangkan bahasa Indonesia, begitu juga bahasa Arab. Biasanya semua perbedaan pendapat itu selesai oleh pakar bahasa Indonesia. Itulah kelebihannya bahasa Indonesia. Pakar-pakar bahasa Indonesia itu bisa teman-teman kita bisa memiliki bisa melerai kalau ada ulama yang berpendapat berbeda dalam terjemahan Al-Quran. Saya pikir itu Pak, makasih. Alhamdulillah, barakallah Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Mas Fari silakan. Terima kasih Pak. Mohon maaf barusan ini unmute-nya saya. Ya. Demikian Pak Rifai, jawaban dari Bapak Direktur begitu gamblang, jelas ya bagaimana beliau telah menjelaskan tadi mengenai KBBI mana yang harus diambil. Beliau menyarankan semuanya Pak, kalau ada uang beli semuanya ya dari edisi pertama. Di download gratis Pak, tidak ada yang dibeli. Oh, ya. Bisa juga Pak, ada KBBI yang gratis ya. Ya. Jadi ada bahkan sekarang KBBI itu sudah ada versi e-booknya ya. Ada e-booknya beberapa versi. Bisa diunduh juga itu di Play Store kalau nggak salah. Iya Pak, siap di Play Store Pak ya. Ya. Terus tadi Ibu Erni tadi sudah jawab juga oleh Bapak ya.
Insya Allah dengan adanya termasuk webinar-webinar seperti ini merupakan salah satu ajang untuk penyuluhan, ajang penyebarluasan bahasa Indonesia begitu ya. Moderator boleh izin bertanya lagi nggak? Oh, Pak Didin ya? Ya betul. Didin Setiawan. Mangga Pak, mangga. Assalamualaikum Pak Direktur GTK. Alhamdulillah, saya Didin Setiawan, pengawas Madrasah Aliyah dari Jawa Barat. Yang kebetulan juga kami sering mengadakan webinar yang memang difasilitasi oleh Direktur GTK ya, dengan para kasubdit ya sering. Pertanyaannya satu Pak, ini Pak, mohon maaf tentang serapan bahasa asing yang ada masuk ke dalam bahasa itu banyak sekali. Nah, salah satunya yang ingin saya tanyakan perihal perubahan kata ahad menjadi minggu, Pak. Saya termasuk orang yang tidak setuju ahad menjadi minggu gitu. Karena sejarahnya ahad itu sudah sejak lama dan di kalender Kementerian Agama pun masih tertulis ahad. Tapi kenapa sekarang orang bilangnya hari Minggu saja gitu. Itu mungkin mohon ada sekedar pencerahan dalam KBB pun kata ahad masih ada gitu, Pak. Mohon maaf atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Hatur nuhun. Monggo. Terima kasih. Pak Direktur, ada 2 penanya yang sudah masuk. Pertama dari Pak Didin. Kebetulan Pak Direktur, Pak Didin adalah salah seorang pembina di MGMP Bahasa Indonesia MA Provinsi Jawa Barat. Jadi Pak Didin bertanya mengenai serapan bahasa asing ya, mengenai ahad dan minggu. Bagaimana keberadaan kata minggu ini. Beliau tidak setuju dengan penggunaan minggu, tapi lebih cenderung menggunakan kata ahad. Bahkan di kalender Kemenak juga masih menggunakan kata ahad. Selanjutnya Pak Direktur, tadi ada yang bertanya dari Pak Hendra ya, dari seorang dosen di Indragiri Hulu Riau, kalau nggak salah tadi mana ya, STT Indragiri Riau. Beliau bertanya bagaimanakah metode perkuliahan yang efektif dan efisien di perguruan tinggi untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Ada 2 penanya, apakah mau langsung dijawab atau karena tadi ada 3 orang, mungkin 1 orang lagi saja ya supaya adil. Tadi 3 orang penanya, sekarang untuk sesi kedua 3 orang penanya juga. Silakan yang lain kalau ada yang masih mau bertanya. Ada? Silakan tulis di chat box atau mengangkatkan tangannya. Apabila tidak ada 2 penanya dari Pak Didin mengenai serapan bahasa asing dan dari Pak Hendra dari STT Indragiri Riau berkaitan dengan bagaimanakah metode pembelajaran atau metode perkuliahan yang efektif dan efisien di perguruan tinggi ya, berkaitan dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Bangga Bapak apabila masih berkenan untuk ya. Jadi Pak Didi Setiawan, jadi betul. Bahkan kalau waktu saya masih di Badan Litbang dan Diklat, itu teman-teman kita dari Lajnah Pentas Musawarah Al-Quran itu lewat Badan Litbang dan Diklat, Badan Diklat dan Diklat Kementerian Agama itu justru memasukkan kata-kata baru di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi itu perjuangannya lama. Jadi umpamanya Ka'bah ya itu kan kalimatnya itu menyesuaikan dengan kesepakatan para ahli bahasa Arab dan ulama. Kemudian salat, ya, itu ada beberapa kata, ada lebih 10 itu, dan itu disampaikan kepada Direktur Lembaga Bahasa Indonesia di Kemendikbud. Dan alhamdulillah beberapa kata baru itu dikontribusikan oleh Kementerian Agama di dalam menjadi bahasa resmi di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu saya pikir tugas kita semua. Mengenai penggantian ya itu kan sama saja Pak, ahad dengan minggu itu dua-duanya menjadi legacy, dua-duanya menjadi legacy kita semua dan tidak perlu ada upaya-upaya mengganti antara ahad dengan minggu. Ya, semua orang paham kalau ahad itu ya minggu itu ahad. Tergantung pilihan katanya saja, jangan diminta dihapus gitu. Karena itu saya setuju dengan Pak Didin Setiawan. Jadi ya kita ini jangan
menghilangkan sebuah kata, tapi itu karena ada maksud-maksud tertentu. Padahal itu adalah bagian daripada kekayaan budaya kita semua. Mengenai Pak Indragiri dari Sekolah Tinggi Indragiri, ya nanti ahli bahasa Pak yang menjawab itu bagaimana penggunaan pembelajaran efektif mengenai bahasa Indonesia. Saya harus menahan diri tentang ini. Nanti pada pakarnya yang menjawabnya, meskipun saya mengetahui, tetapi nantilah teman-teman yang praktisi bahasa Indonesia yang bisa menjawab. Tetapi memang di era revolusi industri 4.0, ya kita memang harus memasukkan internet atau memasukkan teknologi ICT menjadi tools atau alat untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi sekarang inilah alatnya. Sekarang ini kita harus memiliki kecerdasan yang saya sebutkan sebagai pedagogical ICT competence. Jadi seorang guru bahasa Indonesia sekalipun itu harus memiliki kemampuan atau kompetensi ICT. Jadi siapapun kita, siapapun penguasaan bahasa Indonesia kita, kalau tidak melibatkan ICT sebagai tools atau media pembelajaran, kita akan mengalami kesulitan berhadapan atau mentransfer knowledge kepada anak atau peserta didik kita. Saya ingat Jim Collins pernah nulis buku Good to Great, bagaimana perusahaan-perusahaan besar, ada 500 di dunia ini, menjadi sangat besar dan menjadi sukses itu karena melibatkan teknologi ICT di dalam proses-proses iklannya, proses-proses marketingnya dan sebagainya. Jadi saya pikir itu satu kemestian, satu keharusan, satu keniscayaan budaya digital kita harus miliki era sekarang. Saya pikir Mas Fari sudah memulai hari ini bagaimana virtual reality itu menjadi sebuah pilihan kita agar betul-betul meskipun kita ini secara fisik tidak ketemu, tetapi karena webinar ya yang menarik ini kita bisa sharing knowledge, sharing best practices masing-masing, dan kita bisa saling memperkaya seakan-akan kita ketemu langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Begitu Pak Didin mengenai serapan bahasa asing. Memang tadi Pak Direktur juga sudah mengatakan ada buku karangan Remi Silado, kalau nggak salah judul bukunya itu adalah 9 dari kata bahasa Indonesia adalah asing. Gitu. Bahkan sebetulnya didominasi dari bahasa Arab. Ya. Tapi ketika serapan itu sudah menjadi bahasa Indonesia, kita sudah tidak usah mencari bahwa itu Arab, itu Inggris, itu Portugis dan sebagainya, tapi tadi sudah menjadi bahasa baku, bahasa Indonesia yang atau dikatakan lagi bahasa standar. Maka tadi Pak Direktur mengatakan silakan setiap guru atau siapapun memiliki kamus besar bahasa Indonesia. Karena kamus besar bahasa Indonesia itu berisi kata-kata standar bahasa Indonesia, walaupun tadi misalnya berasal dari bahasa asing, bahkan ada yang berasal dari bahasa daerah. Kita sering menggunakan kata unggah, kata unduh, gitu berasal dari bahasa Jawa untuk mengganti atau bahasa Inggris download, gitu ya, atau upload, gitu ya. Bahkan banyak juga sebetulnya bahasa-bahasa tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Direktur, banyak bahasa-bahasa yang ada di KBBI ini justru tidak laku ya. Mungkin contoh lah. Mungkin kita sering mendengar kata sangkil dan mangkus. Kata sangkil dan mangkus ini mungkin untuk sebagian di antara kita ada yang kurang kenal, apalagi kalau anak didik kita. Padahal sangkil dan mangkus itu kalau tidak salah itu bahasa itunya yang sering kita gunakan efektif dan efisien. Efektif dan efisien ya. Dan seperti itu. Ibu dan Bapak tadi Pak Hendra juga sebetulnya secara umum sudah terjawab bagaimana metodologi pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Baik Bapak, sekarang pukul 9.40, apakah masih ada waktu untuk dibuka sesi ketiga atau bagaimana? Jam 10 ya, saya mau membuka acara Pak, jam 10. Baik.
Kalau begitu, Ada yang sangat krusial, saya jawab. Silakan. Satu pertanyaan lagi. silakan Ibu dan Bapak Direktur memberikan kesempatan satu orang penanya. Karena beliau akan ada acara pada pukul 10. Silakan satu penanya. Pak, boleh nambah nanya? Boleh nambah nanya? Siapa Bu? Silakan Bu. Bu Maisaro yang tadi. Oh, Ibu Maisaro, ya. Silakan Bu. Ini boleh ya? Terakhir Mumpung Bu. berbicara dengan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, saya hanya saran. Saya kan lama bekerja di sekolah swasta. Selama ini saya mengalami kurangnya pembinaan dari atasan lah. Maksud saya ya termasuk Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan. Selama ini yang swasta jarang sekali dilibatkan dalam pembinaan seperti penataran atau pelatihan-pelatihan. Kalau bisa diberikan kesempatan kepada swasta lebih banyak lagi, Pak. Jangan yang guru negeri saja, yang sekolah negeri saja yang dipanggil. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin ini bentuk curhatan dari salah seorang guru yang mengajar di swasta. Artinya swasta kurang diperhatikan dibandingkan negeri, terutama dalam pembinaan-pembinaan. Begitu Pak. Masih ada satu lagi, silakan. Silakan satu lagi. Silakan, ini kesempatan emas Ibu dan Bapak. Jarang-jarang Pak Direktur, apalagi ini hari Sabtu ya. Saya Pak, boleh? Ya Pak. Bu Erni lagi boleh? Boleh. Ya boleh lah, Iya. silakan Bu Erni. Iya, terima kasih. Ini lebih pada harapan Pak. Saya hidup di Kabupaten Magelang yang motivasi penulis menjadi penulis dan sebagainya butuh dibangkitkan. Saya mengatakan bukan tidak ada, tapi butuh dibangkitkan. Berkenankah Bapak seandainya kami mengadakan Zoom untuk memotivasi nulis, Bapak berkenan untuk memberikan sambutan, baik untuk pengawas, ini sasarannya, juga untuk guru. Itu saja Pak. Biar lebih semangat kalau Pak Zen yang memberikan semangat saat membuka dan memberikan sambutan. Begitu maksud saya. Matur nuwun Pak. Ya, makasih. Saya langsung jawab ya, Mas Faris. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mbak Maisara. Insya Allah kami tidak ada pembedaan antara guru swasta dan negeri. Ya, itu. Jadi saya ini baru 4 bulan di jabatan ini. Kemarin itu kami meminta 40 pustakawan seluruh Indonesia, dan yang kami minta itu, yang kami undang adalah mereka yang jarang diundang dan dari swasta-swasta. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional. Ya, Perpustakaan Nasional ini adalah perpustakaan terbesar dan termegah di Asia Tenggara, dan Kepala Perpustakaan Nasional yang datang langsung. Dan pada hari itu juga kita diberikan secara gratis iPusnas. iPusnas itu Bapak Ibu adalah laman gratis 1,5 juta buku yang dimiliki Perpustakaan Nasional. Ibu bisa download sekarang juga iPusnas. iPusnas ya, bukan ya, iPusnas. Itu bisa lewat Play Store, dan Bapak Ibu sekarang bisa mengunduh semuanya secara gratis, dan Ibu bisa membaca buku apa saja. Buku agama, sains, bahasa, dan itu 500.000 Bu. Bapak Ibu Mas Faris, 500.000 itu 1,5 juta. Dan mudah-mudahan saja saya lagi mendesain sebuah program nasional yang namanya digitalisasi perpustakaan madrasah. Jadi tidak ada lagi nanti madrasah yang tidak banyak membaca buku karena koleksi bukunya kurang, sementara madrasah yang lain tidak. Sekarang ini ada sharing perpustakaan, dan itu bisa saling melihat. Dan kami sedang membuat aplikasinya, dan insya Allah dalam waktu dekat Gus Menteri, Gus Yakut Khalil Kaumas itu akan tanda tangan MOU dengan Kepala Perpustakaan Nasional, Dr. Sarip Bando. Tadi pagi baru nelpon lagi. Beliau itu teman saya, sahabat saya, dan orang tua saya, dan sangat konsen terhadap gerakan literasi Indonesia. Mohon izin Bapak Ibu, mohon nanti didoakan kita sehat walafiat semua, agar kita mengawal program digitalisasi perpustakaan madrasah. Tidak ada lagi pojok-pojok madrasah yang tidak
memiliki koleksi buku yang sama. Jadi madrasah-madrasah semacam Man IC, madrasah-madrasah seperti Man 4, madrasah Man 22 itu man-man yang hebat-hebat itu, akreditasi A, itu harus berbagi koleksi dengan madrasah-madrasah swasta di dekatnya. Bahkan saya lagi mendesain apa yang saya sebutkan sebagai peer teachers. Peer teacher ini adalah kolaborasi antara guru-guru hebat dan guru-guru biasa. Jadi jangan sampai ada madrasah hebat sekali ikut robotik nasional internasional, sementara samping kiri kanannya ada madrasah, ada anak-anak yang tidak mendapatkan akses pengetahuan di sekitar samping kiri kanannya. Itu boleh terjadi. Karena saya sudah pelajari buku dari Dr. Timothy Walkers yang menulis buku Teach Like Finlandia. Salah satu strategi mengapa mereka bisa mendapatkan angka PISA, Program for International Student Assessment, mengenai peningkatan literasinya, peningkatan numerasinya, peningkatan matematikanya, peningkatan sainsnya, itu karena terjadi peer teacher. Jadi guru-guru bahasa Indonesia di mana ini di Jawa Barat itu bisa berkolaborasi dengan guru-guru bahasa Indonesia hebat di sekitarnya. Jadi ada peer teacher, ada guru sejawat sama. Jadi sama-sama tapi bukan mungkin ada keahliannya. Mungkin satunya Bu Maisara itu ahlinya bidang kaidah bahasa Indonesia. Lalu ada temannya yang ahli sastra mamanya. Jadi mereka bisa berkolaborasi dalam sebuah proses pembelajaran di kelas. Ini yang sedang kita bangkitkan bersama dan mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu, kita akan menggerakkan ini. Yang kedua dari Bu Erni dari Magelang, bukan Malang ya. Memang kemarin saya lagi launching dari kawan-kawan kita mempengaruhi seluruh Indonesia, itu apa yang saya sebutkan sebagai Sipelnas. Jadi pertemuan penulis, guru-guru penulis Indonesia. Dan itu kita sudah ini. Dan kemarin juga saya sudah memberi kata pengantar kepada buku antologi puisi. Jadi ini ditulis oleh teman-teman Jogja seluruh Indonesia. Mbak Ayu itu dari Jogja. Mbak Ayu CS itu ya Pak ya? Saya ikut loh Pak. Oh ikut juga yang Mbak Erni ya? Oke. Saya benar. selalu ikut Pak Zen. Saya ikut. Oke. Ya terima kasih. Alhamdulillah. Jadi itu mereka mengirim antologi puisi kepada saya. Dan minta kata pengantar dan saya sudah saya memberikan kata pengantar. Karena puisi ini itu juga penting sekali. Novel-novel itu untuk anak-anak remaja. Mereka penting membaca puisi dan novel-novel. Kenapa? Karena novel itu, sastra itu bisa menghaluskan budi. Agar kita kalau bicara tidak kasar. Jadi novel itu penting. Karena novel ini berbicara mengenai liku-liku kehidupan dan karakter manusia. Jadi di dalam novel itulah ya seperti tadi. Baukan, Bandung Faris Panjava, Rem Silado tadi kan. Kemudian Bumi Manusia, oleh Pramudianantatur, Rumah Kaca, Gadis Pantai, ya semua ditulis oleh Pramudianantatur atau Profesor Kuntuwijoyo. Beliau menulis buku Pasar atau Khotbah di Atas Bukit. Ya semua ini kan menggambarkan liku-liku ini liku-liku kehidupan manusia. Sama juga Najib Mahfuz, ya kalau Anda baca buku Aulad Hasina, kemudian Bainal Qasrain, Karnak Kafe, dan sebagainya. Semua menggambarkan liku-liku kehidupan manusia di Mesir. Jadi lewat novel itulah kita bisa mengerti bagaimana peradaban, bagaimana karakter, bagaimana orang-orang di Mesir hidup dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi saya sangat mendukung itu dan kita sedang secara pelan-pelan untuk mempengaruhi. Kalau dulu Dr. Anies Baswedan punya program guru mengajar, nah sekarang GTK punya program guru menulis. Jadi sudah ada teman menulis Wajah Indonesia, kemudian guru inspiratif, kemudian ini kemarin saya sudah beri kata pengantar terhadap jilid kelima moderasi beragama. Jadi para guru itu bercerita tentang flora dan fauna di Indonesia, keindahan Indonesia ini. Mereka juga bercerita tentang bagaimana kehidupan guru terhadap muridnya, bagaimana murid terhadap gurunya dalam antologi puisi,
Semua ditulis oleh para guru kita, dan ini guru-guru hebat semua, dan insya Allah pada Hari Guru Nasional November nanti 2021 kita akan memberikan penghargaan, apresiasi kepada guru kita yang menulis. Itu ya, dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan gelontorkan budget dana bantuan ya, ada 113 miliar bantuan itu untuk kelompok kerja guru se-Indonesia. Mohon Bapak-Bapak, Ibu-Ibu betul-betul untuk memanfaatkan ini, dan saya mau ingat tagline kita Mas Faris, Ya, Pak. guru hebat, madrasah bermartabat. Betul, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Diulangi Mas Ibu- Faris, guru hebat. Guru hebat, Guru hebat, Madrasah bermartabat. Ah, good, Mantap, mantap. mantap Pak Direktur. Ya, terima kasih Bapak, Ibu dan Bapak. Terima Tadi, kasih. Sudah jelas penjelasan Terima kasih. Pak Direktur bahwa tidak ada perbedaan antara sekolah swasta dan negeri. Bahkan beliau sekarang sedang merancang berbagai program, salah satunya IPUSNAS, ada digitalisasi perpustakaan madrasah, ada juga tadi program guru menulis, guru inspiratif, dan sebagainya. Ibu dan Bapak, ada waktu, Bapak mohon apakah ada closing statement atau mungkin kita langsung ingin berfoto bersama Bapak sebelum Bapak Oh ya, closing komitmen sedikit. Jadi harapan saya ya guru bahasa Indonesia dimanapun berada, guru madrasah kita, mari kita meningkatkan literasi bangsa. Bapak Ibu bukan hanya sekedar mengajar kelas di dalam kelas, tetapi menyelamatkan enlightenment, pencerahan bangsa kita, bahwa alhamdulillah data PISA literasi membaca untuk madrasah sanawiyah seluruh Indonesia hari ini itu sudah mengalahkan anak-anak SMP seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu, Pak. Dan mohon ini betul-betul dijaga. Ini adalah modal besar untuk meningkatkan gerakan literasi di seluruh Indonesia. Dan saya minta mohon betul guru-guru bahasa Indonesia menjadi piloting, menjadi penggagas, menjadi ya tadi untuk kebangkitan gerakan literasi Indonesia. Terima kasih. Bapak, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Tadi Bapak Direktur menitipkan agar kita bisa meningkatkan literasi bangsa, ya, ikro gitu. Apalagi tadi sudah ada MTS itu bisa mengalahkan SMP ya pada ranking di PISA. Bapak, sebelum Bapak undur diri, kami mohon kesediaan untuk berfoto bersama. Ya. Pak Winda siap untuk memfoto. Ini ada 8 slide, Bapak. Ya, silakan. Siap, saya akan menghitung hitungan 1, 2, 3 ya Ibu dan Bapak. Pertama, Pak Winda siap untuk screenshot?